Judul asli peniup seruling dari Hamelin. Foto dari Wikipedia. Peniup seruling memikat para anak untuk meninggalkan kota Hamelin. Ilustrasi oleh Kate Greenaway dalam buku The Pied Piper of Hamelin, terjemahan bahasa Inggris oleh Robert Browning tahun 1812 sampai 1889. Cerita modifikasi 3 Tara, bikin-bikin bareng 3 Tara. Bermula dari Tara 3 yang tiba-tiba bergaya seperti meniup seruling. Katanya, kayak di pijamas. Terjadilah cerita modifikasi 3 Tara. Di suatu negeri yang berbentuk kerajaan, tidak seperti negara Indonesia yang berbentuk republik ya, yang beken disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara berbentuk republik biasanya dipimpin oleh presiden dengan dibantu wakil presiden, menteri-menteri, gubernur di setiap provinsi, wali kota di setiap kota atau kota madya sejajar bupati. Di setiap kota ada kecamatan, kelurahan, RW, hingga RT, dan keluarga-keluarga Indonesia yang tambah bahagia di setiap harinya. Amin. Nah, suatu negeri berbentuk kerajaan mirip di Inggris atau beken disebut Britania Raya atau United Kingdom, ada raja, ratu, dan perdana menteri. Alkisah di negeri kerajaan tersebut sedang terjadi wabah tikus. Tikus ada di mana-mana, bukan hanya di selokan ataupun halaman, namun merambah ke segala penjuru rumah. Buka kamar mandi ada tikus. Di atas meja makan nampak tikus asyik mengunyah makanan. Di bak cucian pun tikus sibuk dengan berbagai cucian piring kotor, hingga buka lemari baju pun juga ada TIKUS, yaitu ada tikus. Istana pun tidak luput dari wabah tikus, apalagi rumah rakyatnya. Hingga kejemuran baju nampak tikus warawiri. Seluruh rakyat tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai, olahraga, bekerja, maupun menjalani hobi dan kegemaran masing-masing. Setiap waktu mereka harus selalu berusaha menghalau tikus, meski akhirnya percuma, sebab jumlah tikus kian hari terus bertambah. Raja, terutama ratu, pun kebingungan memikirkan cara membasmi tikus-tikus tersebut. Racun tikus pun sudah tidak mempan karena tikus-tikus menjadi resisten terhadap racun tikus. Mosok tikus harus dihalau dengan ular, si penikmat tikus dalam rantai makanan? Wah, wabah tikus bisa berubah menjadi wabah ular. Namun di balik bencana wabah tikus, ada pengusaha lemari tahan gigitan tikus yang menjadi kaya raya. Dagangannya laris manis.
Seluruh kepala keluarga hingga istana pun memborongnya supaya perlengkapan rumah tangga aman dari wabah tikus. Akan tetapi, tetap saja wabah tikus tidak dapat dibiarkan berkepanjangan. Harus ada solusinya. Akhirnya raja pun memberi pengumuman. Barang siapa yang mampu mengenyahkan wabah tikus akan mendapatkan balasan setimpal. Alhamdulillah, rupanya banyak sekali peminat pengumuman raja untuk basmi wabah tikus. Ada yang pakai air, namun tidak mempan, sebab tikus dapat berenang dan mengambang di air. Ada yang pakai api, tetap tidak mempan, malah terjadi kebakaran di mana-mana, hingga rakyat tambah merana. Ada juga yang menyebar ratusan jangkrik untuk mengusir jutaan tikus yang gak suka suara bising dan nyaring dari jangkrik. Tapi malah seluruh negeri kebisingan. Sedangkan tikus-tikus rupanya menjadi resisten atau tahan dengan suara jangkrik yang jumlahnya tidak sebanding dengan jutaan tikus. Pantang menyerah. Ada yang mencoba basmi tikus dengan bantuan Owl, si burung hantu. Sayang, rupanya Owl pun kewalahan, dan tikus sudah tidak takut lagi dengan Owl, si pemangsa tikus. Qadarullah, sudah berbagai cara, wabah tikus belum dapat dibasmi. Setelah berikhtiar, akhirnya ratu pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Maha Kuasa atas segala yang terjadi di dunia. Sekiranya hamba-Mu ini mohon ampun atas segala kesalahan negeri ini. Tolonglah hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Kirimkan pada kami solusi dan jalan terbaik menurut-Mu, ya Allah. Amin. Rupanya ratu memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya doa ratu tersebut menyebar ke seluruh penjuru dan negeri. Semua lapisan rakyat pun berdoa mengikuti doa ratu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha mendengar dan Maha tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menggerakkan langkah kaki seorang peniup seruling ajaib. Penampilan peniup seruling bernama Tara tersebut biasa saja, sederhana dan bersahaja. Tara menghadap baginda raja dan ratu. Hamba adalah Tara. Mohon izin mengikuti sayembara basmi tikus, wahai baginda raja. Raja yang sudah hampir putus asa menghadapi wabah tikus pun terbelalak dan tidak percaya akan kemampuan Tara, sehingga membuat raja menganggap Tara sebelah mata. Bisa apa kamu dengan serulingmu itu? Dua senyawa di bumi seperti air dan api tidak ditakuti tikus-tikus. Semua predator tikus pun tidak mempan, apalagi dengan serulingmu itu.
Namun dengan bismillah, tekad yang kuat, hidup bahagia, alhamdulillah, riang gembira, Allahu Akbar. Tara mulai memainkan serulingnya dengan cara ditiup, bukan dipetik, itu gitar. Bukan dipetik, bukan gitar, bukan harpa, juga bukan kecapi. Bukan digesek karena itu biola, bukan pula ditabuh, itu genderang. Semua alat musik yang disebut bukan ditiup. Ditiup itu seruling. Jutaan tikus di seluruh negeri kerajaan tersebut mendadak tubuhnya goyang-goyang sendiri dan terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Ada tikus mau ambil makanan di atas meja, namun tidak bisa karena tubuhnya bergerak ke arah berlawanan sambil bergoyang-goyang sendiri. Hal tersebut dialami juga oleh tikus-tikus yang sedang di dalam lemari baju, di kamar mandi, di bak cucian, di jemuran baju, di selokan, di atas Ethernet juga yang sedang di halaman rumah. Semua tikus kebingungan. Ada apa? Kenapa? Mengapa? Dalam sekejap, jutaan tikus nampak mengarah ke satu titik. Titik di mana Tara sang peniup berdiri sambil memainkan serulingnya. Seluruh rakyat terkejut sekaligus bergembira. Alhamdulillah, akhirnya tikus-tikus keluar dari setiap rumah kami. Terjadi juga di lingkungan istana raja. Mendadak, dalam waktu sekejap, nampak tikus-tikus berjalan ngebut sambil bergoyang-goyang dan terdengar riuh suara mencicit tikus-tikus keluar dari istana. Raja dan ratu pun terkejut melihat fenomena luar biasa tersebut. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, mohon ampun, hamba telah meremehkan sang peniup seruling. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, doa sang raja. Ratu pun terharu melihatnya. Jutaan tikus, badannya masih terus bergoyang-goyang. Kali ini goyangannya serempak. Badan bergoyang ke kanan, kaki kiri otomatis maju. Begitupun saat badan bergoyang ke kiri, kaki kanan yang maju. Begitu terus sampai mereka kewalahan dan tanpa mereka sadari, di depan mata sudah terbentang aliran sungai yang lebar seperti di Pulau Kalimantan. Begitu banyak kelokan sungai dan lebar-lebar, seperti Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, serta Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan berbagai anak sungai yang merupakan cabang-cabang dari sungai besar. Nah, di sungai negeri tersebut terdapat banyak buaya. Iya, buaya, si binatang karnivora, pemakan daging. Dan buaya terkenal paling doyan daging tikus. Artinya sesaat lagi jutaan tikus tersebut, apa yang akan terjadi pada jutaan tikus tersebut? Apa ya? Apa? Mereka itu kemana? Jalan dan ngebut kemanakah tikus-tikus tersebut? Hingga ketemu sungai berisi banyak buaya. Artinya sesaat lagi jutaan tikus tersebut
Dan akhirnya jutaan tikus tersebut habislah sudah dalam sekejap saja. Namun buaya-buaya nampak menitikkan air mata. Mereka kekenyangan dan gak akan kuat lagi naik ke daratan. Demikian jika makan terlalu kenyang atau kekenyangan. Tidak ada ruang kosong di dalam lambung. Terbayangkan betapa kerja kerasnya enzim-enzim yang ada di dalam lambung, yaitu enzim pepsin, enzim musim, kecuali enzim renin yang hanya ada pada hewan vertebrata mamalia. Sedangkan buaya adalah vertebrata reptil yang tidak menyusui. Raja, ratu, dan tentu saja seluruh penduduk negeri tersebut bergembira dan penuh ucapan syukur. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, puji syukur, astungkara, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia, serta berbagai ucapan syukur lainnya. Tara pun diarak dalam iringan kereta kuda istana untuk dibawa ke dalam istana bertemu kembali dengan raja dan ratu. Namun rupanya Tara tidak meminta balasan dari raja berupa harta maupun benda. Tara hanya menginginkan hidup damai dan tenang juga bahagia untuk seluruh penduduk negeri yang sudah terjaga selama ini, meski berbeda agama, kepercayaan, dan budayanya. Alhamdulillah.